Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak Bapak? Sehat semuanya? Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bersedia. Salam para bapak guru. Baik, selamat pagi juga. Baik, sebelumnya Bapak mau absen terlebih dahulu. Sekarang sudah masuk tanggal berapa? 21. Ahmad Firdaus, Anissa, Zentri, Oktina. Ada? Gak ada juga. Ada keterangannya? Ada Pak, tadi katanya dia izin soalnya hujan deras di sana. Dia tinggal di mana? Rumahnya. Berarti hari ini yang tanpa keterangan ada 2 orang, yang izin 1 orang, yang sakit 1 orang. Kita mudah-mudahan hari besoknya bisa sehat kembali untuk bisa melaksanakan sekolah. Amin. Amin. Hari ini kita masuk pelajaran kita, pertemuan kita yang kedua. Di mana pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang masalah Asmaul Husna. Kemungkinan kalian Bapak rasa juga kalian tidak asing lagi tentang masalah kalimat Asmaul Husna karena ini sudah diajarkan waktu SD. Tapi di SMP ini masih tetap kita laksanakan karena ini masuk bab yang kedua, materi yang kedua. Sebelumnya Pak sampaikan kita kemarin sudah melaksanakan upacara bendera. Siapa yang ada ikut upacara bendera? Ada yang ikut upacara bendera nggak? 17 Agustus kemarin? Nggak ada ikut? Aku ada penurunan bendera. Penurunan bendera. Kira-kira sebelum kita mulai, kan kemarin kita kegiatan upacara bendera kan? 17 Agustus 1945. Itu dikenal dengan apa? Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Bapak mau tanya satu-satu dulu. Anissa, mana Anissa? Menurut Anissa, kenapa kita harus setiap tahun itu melaksanakan upacara bendera? Siapa yang bisa mau menjawab sedikit? Silakan. Karena itu hari apa Pak? Memperingati apa? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan dari penjajahan. Kebebasan dari penjajahan. Yang lainnya, menurut kalian itu apa makna dari kita upacara bendera? Yang pertama itu tadi memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya bagaimana kita selaku seorang siswa itu kita mengenang dari jasa-jasa pahlawan kita. Karena pada zaman saat penjajahan dulu kita tidak bisa berpendidikan seperti ini, belajar seperti ini. Karena apa? Ditindas. Tidak bisa orang Indonesia itu pintar, cerdas. Kenapa? Karena dijajah. Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah melaksanakan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia ini supaya anak-anak kita pintar,
cerdas, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Anak tahu apa? Hari ini kita akan belajar tentang masalah Asmaul Husna. Silakan kalian lihat dulu di papan tulis semuanya. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Pertama, asma artinya apa? Nama. Sedangkan husna nama yang baik. Sedangkan yang pertama itu asma dan yang itu adalah nama-nama. Sedangkan husna itu artinya baik. Lalu Asmaul Husna ini adalah nama-nama Allah yang mungkin sering orang saat ini buat nama-nama anaknya, nama keluarganya, dan bahkan nama-nama ini sangat diagungkan. Ya, oke. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? 99. Nanti kita sama-sama membaca ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir.
Yang pertama, lihat di dinding dulu, papan terus dulu. Mengenal Allah itu juga disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifat. Kita mengenal kepada Allah. Ya. Mengenal kita kepada Allah itu disebut apa? Ma'rifatullah. Ma'rifat kita mengenal kita kepada Allah. Ya. Mengenal Allah dapat dilakukan dengan banyak cara. Apa cara yang pertama? Mempelajari Asmaul Husna. Maka kalau kita ingin berkenalan, kenal dengan Allah itu siapa, maka kita mempelajari Asmaul Husna pada hari ini. Nanti kita tahu bagaimana Allah ini maha seperti apa. Lalu yang selanjutnya yang kita ajarkan pada hari ini adalah pengertian iman. Maka setiap kalau kita ingin mempelajari tentang masalah Asmaul Husna, kita pengertian dari iman. Apa itu iman? Yakin. Yakin dan percaya. Ya, membenarkan, sedangkan menurut istilah meyakinkan atau membenarkan dalam hati diucapkan dalam apa? Menurut istilah meyakinkan atau membenarkan dalam hati diucapkan dengan kata, ya, dan perbuatan. Lalu iman memiliki karakter. Karakternya apa? Diyakini di dalam hati. Kalau kita punya yakin keadaannya Allah itu, maka yang pertama itu harus kita yakin dulu di dalam hati. Tidak bisa kita ucapkan saja dengan kata-kata, tetapi harus lewat hati. Lalu diucapkan lewat perkataan kita. Kita mengatakan Allah itu ada. Lalu diamalkan dengan anggota badan. Kita mengadakan sholat, ibadah-ibadah yang lain. Lalu bertambahlah dengan melakukan ketaatan kita. Terus menerus kita melaksanakan ibadah dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dengan adanya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan keimanan yakini tentang masalah Allah tadi, maka mengurangi dari maksiatan kita. Intinya adalah di sini, kalau kita sudah mengetahui adanya iman tadi, ya, iman, kita sudah yakin bahwasanya Allah itu ada di dalam diri kita, maka yakin sudah ada, maka kita ucapkan dengan perkataan kita. Ya, sudah kita laksanakan perkataan kita, barulah kita amalkan dengan anggota badan kita. Bagaimana kita amalkan dengan anggota badan kita? Kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu bertambah dengan melakukan ketaatan kita. Bukan hari itu saja. Hari ini kita belajar tentang masalah Asmaul Husna. Kita mengerjakan sholat. Bukan hari ini saja kita melaksanakan sholat. Setelah pulangnya nanti, besoknya sampai besok-besoknya lagi, ketaatan itu berlanjut. Bukan karena hari ini kita melaksanakan sholat misal hari ini saja, nanti tidak, malam tidak, sore nanti tidak, bahkan besoknya tidak lagi. Bukan seperti itu. Tetapi ketaatan yang dilaksanakan seperti ini adalah dengan kalau kita melakukan itu terus menerus, tidak berhenti di sini saja. Kapan perlunya saja, tidak. Saat kita mau aku butuh Allah dulu, enggak, ya. Tetapi kalau kita ingin dekat kepada Allah, maka kita harus mengerjakan ibadah itu terus menerus. Lalu setelah kita mengerjakan amal ibadah ini terus menerus, maka kemaksiatan, kezaliman itu makin berkurang. Maka inilah karakter yang harus kita miliki untuk jadi orang-orang yang beriman. Kita lanjutkan berikutnya. Nampak? Dalil Asmaul Husna. Dalil Asmaul Husna ini terdapat di surat Al-A'raf ayat 180. Yang pertama di situ dibacakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzakarul ladzi yulhiduna fi asma'i sayudzawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah
mereka kerjakan. Anak-anak Bapak, setiap ibadah yang kita lakukan itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai pahala. Baik itu cuma sekedar kita membuang duri saja di jalan, itu sudah menjadi ibadah. Maka kalau kita menegur kawan kita yang berbuat jahat, itu sudah menilai ibadah. Apalagi kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka dengan kata lain, Asmaul Husna itu mengajarkan kepada kita supaya kalau kita ini harus bermohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dikatakan di sini orang yang paling sombong di antara kalian adalah orang yang tidak mau berdoa setelah melaksanakan sholat. Ada berdoa ada setelah sholat? Maka kalau orang kita lemah, kalau kita tidak berdaya itu, maka kalau kita itu harus berdoa kepada Allah, karena Allah itu adalah Maha Besar. Kita lanjutkan seterusnya. Oke. Dan dalil yang kedua, wallahu khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusab lahu ma fis samawati wal ardh wa huwa azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan dan mengadakan dan membentuk rupa dan memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit ada dan apa yang di bumi, bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini surah Al-Hasyr ya. Ini ada dua dalil tentang masalah Asmaul Husna. Lalu apa tugas kalian hari ini? Oke. Tugas kalian hari ini yang pertama, silakan dibuka bukunya masing-masing. Ya. Pertama adalah kalian tulis ayat ini. Dan yang kedua, silakan kalian tulis kandungan ayat ini. Kandungan ayat ini 1, 2, 3. Ya? Paham? Silakan mulai ditulis. Nah, silakan ditulis di depan, yang depan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nampak tak? Nampak. Nanti kalau tak nampak Bapak bisa kamu kembali. Hah? Ya. Baca di buku UKS ada dah. Ada? Al-A'raf. Oke. Silakan. Ada? Nah. Selesai mana? Yang kedua. Oh, kita jauh ini. Ada. Ada sini. Walillahil asmaul husna, ada ini. Silakan ditulis sendiri dulu. Ayatnya ada enggak? Di sini. Ada. Tuliskan ayatnya, dan juga yang kedua, kalian tulis kandungan ayat yang ada di ayat tersebut. Contoh, ayat ini menerangkan yang pertama ini. Ya. Yang kedua, Asmaul Husna ini juga menjelaskan tentang ini. Ya, silakan ditulis. Ada. Ya. Ya. Ya kan ada usul saya dan berbuka. Bab yang kedua. Mana bab kedua? Nah. Ini bab ketiga. Ini ketiga ini. Jadi kita akan belajar satu-satu dulu.
ini. Dapat semuanya? Oke, silakan. Nah, Bapak, perhatikan dulu Sopan. Oke. Kalau sudah tulis, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa pelajari untuk minggu besok tentang masalah nama-nama asal usul. Nah, karena hari ini kita belajar sedikit tentang masalah susunan. Harapan Bapak nanti tentang masalah pengertian dan juga dalil-dalilnya, bahkan pelajaran-pelajaran nama-nama asal usulnya bisa kita hafal bersama-sama untuk minggu besok. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Bapak akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.